Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur. Kami datang berterima kasih sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Khusus hari ini Tuhan hantar kami di hari yang sangat istimewa, di mana seluruh dunia memperingati akan kenaikan-Mu ke surga. Hari ini Kamis 13 Mei 2021. Di dalam ibadah kami, biarlah ibadah ini bukan menjadi rutinitas, bukan hanya menjadi agenda gereja, tapi kami benar-benar akan memaknai peringatan kenaikan-Mu ke surga untuk pembaharuan setiap kami, sehingga kami benar-benar dipersiapkan menjadi gereja, menjadi jemaat untuk siap mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Terlebih daripada itu, kami benar-benar dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Kristus. Bapa, dalam nama-Mu kami serahkan ibadah ini. Roh Kudus bekerja dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, shalom buat kita semua, khususnya untuk kita yang ada di Singapura. Sengaja ibadah ini kita laksanakan malam dengan ekspektasi sebahagian kita bisa mengikuti ibadah ini. Kalau boleh sebahagian besar, berhubung karena hari kerja. Hari ini kita memperingati akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari sejak pagi hari tadi, bahkan malam hari ini pun ada begitu banyak ibadah dilaksanakan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita tiba lebih jauh akan pemberitaan firman Tuhan, saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwasanya saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, mau berkata dengan tegas dan tanpa tedeng aling-aling, bahwasanya tidak ada agama atau kepercayaan lain yang dapat membuktikan bahwasanya Tuhan ataupun Nabi yang mereka sembah adalah Tuhan dan Raja, berkuasa atas bumi dan surga, berkuasa atas maut dan hidup. Tapi lihat Tuhan Yesus Kristus, Dia membuktikannya. Dimulai sejak peristiwa Natal, dimulai sejak peristiwa Paskah, kebangkitan, dan hari ini kita memperingati kenaikannya. Semuanya itu mendeskripsikan, menggambarkan Dia benar-benar Raja, Dia benar-benar Tuhan, dan Dialah pemilik surga, di mana semua orang sungguh menginginkan masuk surga. Dengan berbagai cara pun dilakukan, asalkan dalam pemikiran, di dalam otaknya dia masuk surga. Padahal tidak begitu. Tidak begitu jemaat. Maka dari itu mari simak pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dengan sungguh-sungguh. Tema kita tahun ini di tahun 2021 adalah persiapan dan pelaksanaan. Sekali lagi, persiapan dan pelaksanaan. Ada dua perikop yang akan saya baca, dan itu biarlah boleh menggambarkan tentang persiapan dan pelaksanaan yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Yang pertama, pemberitaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama, mulai ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit,
Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Wah, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wow. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga didahului oleh beberapa hal. Hari Minggu kita belajar tentang berkat untuk yang dikhususkan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia mengangkat tangan dan memberkati para murid. Itu yang kita dapatkan pada hari Minggu yang lalu. Tapi hari ini ada sebuah pertanyaan menarik dari para orang-orang yang mengikut Yesus. Mereka meminta Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Sanggupkah Yesus? Mampukah Yesus? Ya pasti, sebab dia adalah Tuhan dan Raja. Dia penguasa bumi dan surga. Tapi dengar baik, apa yang menjadi jawab Yesus? Kita tidak mengetahui masa dan waktu. Catat, kita garis bawahi, kita tidak mengetahui masa dan waktu. Tema kita tadi adalah persiapan dan pelaksanaan. Tapi ada penghiburan. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah di sisi lain untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kan, untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi sampai nanti kita juga terangkat, kita mengalami rapture. Malaikat di Kisah Para Rasul 1 ayat 10 berkata, sebagaimana kita melihat Yesus terangkat ke surga, demikianlah dia nanti datang kali yang kedua. Tapi itu belum terjadi saat ini. Kita pun tidak tahu apakah itu terjadi besok, bulan depan, tahun depan. Tapi dikatakan kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang paling penting, bersempena dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini, setiap kita sebagai gereja benar-benar melakukan persiapan dan pelaksanaan. Bicara tentang persiapan, tentunya karena ada sesuatu yang akan kita kerjakan, ada sesuatu yang akan kita raih, ada sesuatu yang kita idamkan, dan itu perlu dilakukan dalam sebuah tindakan nyata. Jadi persiapan kita adalah sebagaimana firman Tuhan ini. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yohanes 14. Tadi saya katakan 2 perikop akan kita baca tentang persiapan dan pelaksanaan. Yohanes 14 mulai ayat 1. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu, jalan juga ke situ. Jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Catatan kita yang pertama, untuk persiapan dan pelaksanaan, jangan sekali-kali mau menjadi seperti pribadi Thomas. Thomas menggambarkan ketidakpercayaan.
Thomas menggambarkan ketidakyakinan. Padahal di Kisah Rasul Tuhan berjanji ada kuasa bagi kita. Kita tidak perlu tahu masa dan waktu, tapi Tuhan katakan kita akan memiliki kuasa jika Roh Kudus ada pada kita. Kenapa dikatakan tidak perlu tahu masa dan waktu? Agar ketika kita menerima Roh Kudus, dan saya percaya semua kita adalah pribadi yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Walaupun 10 hari dari sekarang kita akan kembali memperingati Pentakosta. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi nanti pada saat perayaan Pentakosta 23 Mei, kita kembali minta Tuhan penuhi kita. Tuhan penuhkan kita dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Lalu apa yang menarik dari persiapan dan pelaksanaan tadi? Persiapan kita sudah jelas. Yohanes 14 pun sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tentunya bagi kita yang percaya. Jangan menjadi Thomas yang senantiasa penuh keraguan. Jangan menjadi seperti Thomas yang selalu tidak percaya, yang mau melihat dulu baru percaya. Padahal 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita percaya bahwasanya Yesus naik ke surga, membuktikan dia benar-benar Tuhan yang berkuasa, kita pun harus benar-benar percaya kuasa itu ada pada kita. Untuk apa itu? Kita perlu melaksanakannya. Jelas ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia juga memberikan sebuah perintah. Dia memberikan sebuah instruksi yang jelas bagi kita untuk kita melaksanakan amanat agung, the Great Covenant. Amanat agung harus dituntaskan. Terlebih-lebih gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, secara khusus Gereja Bethel Indonesia Miracle Service, Jemaat Bisang Singapura. Kita punya tanggung jawab untuk menuntaskan amanat agung itu. Nah, kita akan dipenuhi atau kita sudah dipenuhi oleh kuasa, namun kita selama ini mungkin jarang menggunakannya. Sebagai jemaat, kita selalu mengandalkan itu bahagiannya gembalaku, itu bahagian pendetaku, dan seterusnya. Tapi mulai hari ini, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan, Tuhan mau kita memakai kuasa itu sedemikian rupa. Bagaimana kita menggunakan kuasa itu? Mari kita terus belajar. Kita mau bersemedi dengan Tuhan. Kita mau bermeditasi dalam perenungan firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang kita renungkan. Dan kita mau mengandalkan Tuhan, berserah diri kepadanya. Hari-hari ini gembalamu sedang giat-giatnya melakukan penginjilan. Penginjilan yang tidak gampang. Tapi itu masih belum apa-apa. Tapi kalau ke jemaat mengikuti pelayanan gembalamu, maka ada kuasa di situ. Di tengah-tengah lapo tuak. Lapo tuak itu kedai tuak. Di tengah-tengah orang sedang bermain judi, kami bisa memberitakan firman Tuhan. Menjadi saksi, sebab dikatakan kalau kita punya kuasa, kita akan menjadi saksinya Kristus. Ketika kami di atas kapal, kami mengatakan kepada para penumpang, mohon tenang, kami mau memberitakan kabar baik. Mereka mendengarkannya. Nah, yang paling penting adalah hari ini. Hari ini. Bagaimana bentuk realita daripada pelaksanaan kuasa yang sudah dan akan kembali kita terima dengan berlimpah-limpah pada perayaan Pentakosta yang akan datang dalam hidup kita kesehariannya. Secara khusus ketika kita adalah orang-orang diaspora yang dari kampung halaman pergi ke Singapura untuk bekerja, mencari nafkah. Aduh, papi, sempat nggak ya kami melakukan itu? Menjadi saksi Kristus, melaksanakan amanat agung. Karena ketika kami bangun, kami sudah ada di dapur.
Ketika siang kami sudah ada di meja makan mempersiapkan makanan. Ketika kami sore kami sedang sibuk cuci mobil atau ambil jemuran. Ketika kami malam hari mempersiapkan dinner. Dan ketika kira-kira pukul 10 malam atau 11 malam, keletihan tubuh menyertai kami. Sehingga ketika kami masuk ke kamar, yang menjadi kerinduan kami bisa beristirahat dengan segera. Saya mau kasih tahu suatu rahasia tentang kuasa yang dijanjikan Tuhan ketika Roh Kudus ada pada kita. Yang pertama adalah hiduplah dalam doa di tengah-tengah tempat majikanmu. Ketika engkau mulai berdoa, berdoa dengan fokus, berdoa dengan konsisten, maka sambil engkau berdoa, tanya pada Roh Kudus, kapan engkau harus berbicara? Kepada majikanmu atau kepada keluarga majikanmu. Berdoalah dan tanya kepada Roh Kudus atas teman-temanmu. Kan kalau off day kita ketemu dengan teman, Pak. Tidak hanya satu kampung halaman, teman-teman lain juga. Urusan arisan, urusan tagih utang piutang, betul? Nah, berdoalah. Lalu sampaikanlah kabar baik. Dan setidak-tidaknya saya mau katakan, ketika hidupmu penuh dengan Roh Kudus, engkau ada kuasa. Engkau di rantau orang, sebagai orang-orang diaspora, tidak akan mudah ditipu, tidak akan mudah dikadalin, tidak akan mudah kena rayuan gombal, khususnya laki-laki. Am I right? Itulah realita. Itulah kenyataan kehidupan kita. Karena kita hari ini, malam ini saya mau berbicara, kita tidak usah bicara Indonesia, Singapura, bangsa-bangsa. Tapi mari kita bicara tentang kita ketika kita, Tuhan berikan kuasa itu. Setidak-tidaknya sebagai tentara Kristus wanita TKW yang ada di Singapura, kita benar-benar mengekspresikan tentang Kristus yang ada dalam kita. Lagi, engkau juga berkuasa lewat doamu untuk keluarga yang kau kasihi di kampung halaman. Khususnya engkau yang sudah mempunyai pasangan hidup atau suami. Aduh, suamiku begini loh Pak Pendeta. Kita tidak bicara aduh, kita bicara kau berdoa, terus berdoa, dan kuasa itu akan nyata dalam kehidupan keluarga orang-orang yang engkau kasih. Begitu singkatnya bentuk pelaksanaannya. Yang berikutnya lagi adalah ketika engkau punya kuasa, engkau akan menang atas mamon. Sekali lagi saya katakan, engkau akan menang atas mamon. Engkau akan bisa bersyukur dengan penghasilanmu, karena penghasilanmu dengan penghasilan teman-temanmu yang lain itu pro rata. Selisih banter-banter $50, $100. Tapi ketika engkau karena punya kuasa, maka engkau bisa bersyukur. Engkau akan dituntun Roh Kudus yang menjadi kuasa tadi untuk mengelola keuanganmu dengan baik. Engkau tidak akan tergoda dengan berbagai hal yang ditawarkan di tengah-tengah negara Singapura yang super modern. Dan kau juga tidak akan tergoda dengan rayuan gombal. Sekali lagi saya katakan, rayuan gombal. Engkau akan menang daripada situ, karena engkau punya kuasa saat ini. Apalagi bentuk pelaksanaannya ketika kita punya kuasa dan kita akan menjadi saksi. Engkau juga akan menang atas sosmed, atau medsos, atau media sosial. Engkau akan menang dari situ. Engkau akan memperkatakan berkat. Terima kasih. Di media sosialmu engkau pakai. Sebab di Kisah Rasul 1 tadi dikatakan kita akan menjadi saksinya. Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Nggak mungkin kan kita pergi ke ujung bumi, tapi media sosialmu, sosial mediamu engkau bisa pakai untuk jadi saksinya Kristus. Nggak apa-apa dibilang sok suci, nggak apa-apa dibilang mau ngalah-ngalahin pendeta, nggak masalah. Karena kita bukan bermasalah dengan mereka. Kita punya urusan dengan
Tuhan. Amin. Jadi kita bisa menang dari berbagai macam hal yang selalunya membuat seorang tentara Kristus wanita di Singapura tersandung atau terjatuh. Pelaksanaannya, bentuknya begitu. Tapi kita harus punya persiapan. Yohanes 14 berkata, memang kita akan ada di surga. Kalau kita nggak akan ada di surga, ngapain kita jadi pengikut Kristus? Tapi dengar baik, apa yang sudah engkau dengar tidak membuatmu akan menjadi seperti Thomas yang tidak percaya. Kita menjadi seperti Thomas karena masalah begitu banyak datang, himpitan begitu banyak datang, permintaan kebutuhan daripada orang-orang yang kita sanguin, yang kita tanggung hidupnya begitu banyaknya. Sebentar lagi tahun ajaran baru di sekolah, buku, tas, dan lain sebagainya. Itu adalah himpitan, itu adalah masalah. Tapi saya katakan tadi di awal, ketika engkau bisa memanage keuanganmu sedemikian rupa dan bersyukur, maka Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Nah, persiapan kita adalah kita harus benar-benar kekeh. Kita harus benar-benar yakin. Sebagaimana Yohanes 14 tadi berkata, ayat 6, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dikatakan di Yohanes tadi, akulah jalan. Akulah jalan artinya, ku mau mengiringmu Yesus. Kita mau pikul salib. Akulah jalan. Yesus sebelum dia menebus dosamu dan dosaku, dia harus melalui jalan Via Dolorosa. Jalan yang mungkin ataupun pastinya tidak sanggup kita lakukan. Jadi ketika Yesus berkata, akulah jalan, berpadananlah dengan dia. Dikatakan juga kebenaran. Kebenaran tidak bisa dibantah oleh apapun. Yesus adalah kebenaran. Dia tidak hanya kebenaran tidak berbuat dosa, tapi kebenaran dialah Tuhan dan Raja. Dialah yang berkuasa atas bumi dan surga, yang berkuasa atas hidup dan maut. Itu kebenaran. Lalu dikatakan, dan hidup. Hanya dalam Yesus kita bisa hidup. Hidup yang kekal tentunya. Orang lain sibuk mencari-cari. Kita hanya perlu percaya dan melaksanakannya lewat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa, yaitu Roh Kudus. Dan biarlah hari ini, malam ini, semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Bila hari ini kau mengalami begitu banyak masalah, nantikanlah kuasa itu, nantikanlah Roh Kudus itu dicurahkan kepadamu. Bila engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, minta Tuhan terus tambah-tambahkan. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, engkau akan berkuasa dan menang atas A, B, C, D, dan seterusnya, nyata dan menjadi realita di dalam kehidupanmu. Sampai di sini, mari persiapkan diri. Kalau gereja teman-teman kita yang lain, mereka ada doa 10 malam, untuk memperingati Pentakosta, ya, menyambut peringatan Pentakosta. Tapi biarlah kita di tengah-tengah pekerjaan kita di Singapura, malam ini kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya janjinya itu pasti digenapinya bagi kita yang percaya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami sudah selesai dalam mengikuti pemberitaan firman. Biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas terus mengajar setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.